Oke, halo semuanya. Kenalin aku Beatrix dan teman aku Sela. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai bisnis mahasiswa KWU Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kita sudah kedatangan Evi, Vina, Putri Rizky, dan Anggri. Langsung saja ya kita ke sesi kita. Mungkin dimulai dulu dari sesi pertama yaitu oleh Putri Rizky Fitriani. Oke, halo Putri. Halo, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Oke, di sini mungkin Putri bisa memperkenalkan dirinya dulu kepada teman-teman dan sekalian nama bisnisnya ya. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Waalaikumsalam. Rizky Fitriani. Aku adalah owner dari Santap Mantap, dan Santap Mantap ini adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Terima kasih. Oke, Santap Mantap ya namanya dan bergerak di bidang kuliner. Kulinernya ini menjual makanan apa kalau boleh tahu Putri? Kalau untuk Santap Mantap sendiri, sekarang sedang berfokus di cemilan. Cemilan apa yang dijualkan oleh Putri? Macam-macam sih, tapi kalau untuk kedepannya kita akan menjual banyak cemilan, tapi untuk saat ini karena memang usaha ini baru didirikan, belum lama, jadi usaha ini baru mengeluarkan satu produk, yaitu cemilan basreng seperti itu. Oke, berdirinya tuh sejak kapan ya? Nah, untuk Santap Mantap ini baru didirikan pada tanggal 15 November 2020. Berarti baru ya Putri ya. Iya. Apa yang menjadi kelebihan dari produk yang Putri jualkan ini? Ya, kelebihan dari produk aku itu, jadi awal mulanya aku memulai usaha ini adalah karena memang banyaknya peminat dari produk yang aku jual saat ini. Jadi kenapa banyak orang yang minat karena memang si cita rasanya itu alhamdulillah itu disukai oleh banyak orang seperti itu. Jadi kayak apalagi kayak generasi micin ya, banyak banget orang-orang yang suka micin. Jadi banyak juga yang minat alhamdulillah. Oke, kenapa sih apa alasan Putri untuk memilih di bisnis di bidang ini? Salah satunya sih karena hobi aku salah satunya masak dan emang kalau misalnya kayak lagi nggak mood atau aku lagi bad mood gitu, pasti aku bikin cemilan dan kalau misalnya kayak aku nge-SW-in gitu, nge-storyin cemilan-cemilan yang aku bikin, itu banyak banget teman-teman aku yang kayak mau dong, jual dong, kayak gitu. Makanya aku mendirikan usaha ini. Selain itu, dengan aku mendirikan usaha ini, aku juga membantu usaha-usaha lainnya, yaitu usaha-usaha yang menjual bahan baku yang aku gunakan saat ini gitu. Oke, bisnis yang Putri jalanin ini tuh berpartner atau sendirikah atau bagaimana? Untuk bisnis ini aku sendiri. Oh, sendiri ya, oke. Kan sekarang nih lagi masa pandemi ya, pasti kan banyak perubahan yang dialami semua orang gitu. Kalau di Putri sendiri ada nggak sih perubahan yang Putri alamin? Ada. Apa tuh? Boleh dong diceritain. Ya, jadi awalnya itu kan aku usahanya itu jadi kayak di rumah gitu ya. Jadi orang-orang pada datang ke rumah gitu kalau misalnya kayak mau beli. Tapi karena pandemi ini kebanyakan orang kan jadi kayak takut untuk keluar rumah. Jadi kita pakai sistem PO gitu. Jadi kita COD-an kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya karena adanya sistem tersebut malah penjualan itu jadi meningkat kayak gitu. Oke. Di pemasaran pada bisnis Putri, ada nggak sih strategi-strategi yang Putri lakukan di masa pandemi saat ini? Untuk strateginya sendiri, yang pertama awalnya aku usahanya offline, aku jadi membuka usaha online juga. Lalu selain itu aku juga mengadakan promo-promo seperti kayak buy to get one, terus kayak apa sih? Jadi ada sedikit aku sisihkan dari keuntungan aku untuk membantu orang-orang sekitar seperti itu. Wah, mulia sekali ya. Oke, ada nggak sih harapan ke depannya Putri untuk bisnis santap mantap ini? Harapan aku ke depannya pastinya
aku berharap semoga usaha ini bisa semakin besar dan emang sudah aku plan juga mulai dari cemilan-cemilan yang akan dikeluarkan nantinya apa aja. Dan aku berharap karena sekarang kayak pandemi gini kan aku jadi menjualnya lewat online juga, terus aku mulai jadi dijual lewat e-commerce seperti Shopee, dan semoga dengan adanya pandemi ini ada hikmahnya gitu. Jadi orang-orang yang di luar Bandung juga bisa membeli atau menikmati produk yang aku buat. Amin ya, semoga terkabul gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman kewirausahaan dari Putri? Tips untuk teman-teman kewirausahaan, buat teman-teman meskipun situasi dan kondisi sekarang itu sedang pandemi, tapi jangan pernah putus asa untuk memulai bisnis, karena di luar sana banyak sekali UMKM-UMKM yang omsetnya itu meningkat karena pandemi. Jadi, jadikan itu sebagai motivasi agar kalian itu lebih semangat lagi dalam berwirausaha. Oke, terima kasih Putri atas wawancaranya. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Sela ya untuk sesi berikutnya. Iya. Buat Angri ya. Iya, Sel. Dia boleh perkenalan diri dulu nggak, Angri? Nama saya Anggri. Bisnis yang saya jalani itu bisnis di bidang cemilan Sejak kapan itu berdirinya? dari 2018 kalau nggak salah. Apa kelebihan produk yang Angri jual? Kita itu bumbu-bumbu sama si bumbu-bumbunya tuh kita bikin sendiri. Jadi nggak semua kita ngambil bumbu instan doang. Kenapa milih bisnis itu? Awalnya kan sama anak-anak sama teman-teman SMP iseng daripada kan nongkrong doang gitu. Udah iseng bikin bisnis aja gitu, jualan apa makanan kering kayak makaroni sama yang kayak gitu-gitu. Itu berarti bareng ya sama temen-temen gitu, joinan gitu. Iya. Kenapa Sama milih teman-teman. berpartner gitu? Kalau sendiri capek, goreng itu ini belum ke pasar, nggak kuat. Nah, kan ini lagi masa pandemi. Perubahan apa yang terjadi Gimana, dalam Sel? bisnis? Kan ini kan lagi masa pandemi, denger gak? Halo? Halo, iya denger gak? Iya, gimana? Kan ini lagi masa Apa? pandemi. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam bisnis kan. Nah, perubahan apa yang terjadi dalam bisnis Angri sekarang selama masa pandemi ini? Kalau kita sih sama aja ya. Soalnya kan kita sistemnya PO dari awal emang udah PO. Jadi kalau ada yang beli, kita bikin terus kita antar, kita nggak jual, nggak buka stand sama apa segala macem. Jadi sama aja sih. Malahan kalau sekarang kayak gini kan malah jadi agak lumayan. Soalnya kan orang-orang banyak di rumah, males pergi-pergi beli cemilan. Iya. Strategi pemasaran apa yang dilakukan selama masa pandemi ini? Ada strategi-strategi tertentu gak gitu? Ya paling endorse ke ya di Instagram kayak yang gitu-gitu lah. Nggak terlalu ini amat sih kalau bukan begini mah. Ya udah, harapan kedepannya untuk bisnis ini apaan? Ya mudah-mudahan nanti bisa ada beberapa reseller gitu di beberapa kota, sama yang mudah-mudahan ntar nambah pegawai juga. Nah, mau tahu dong tips-tipsnya untuk teman-teman KWU nih biar bisa mulai bisnis gitu. Ya Halo? Terus Angri. gimana tadi? Ya, terus, tips, mau tahu tips-tipsnya dong
kasih tips untuk teman-teman KWU juga gitu? Ya kalau mulai bisnis sih nggak usah, kalau pengen mulai dari awal nggak usah pengen yang gede-gede, mending yang kecil-kecil aja kayak kebutuhan sehari-hari aja gitu. Jangan mau langsung bisnis ini, bisnis itu aja sih. Sama jangan malu memulai. Oke, baik. Terima kasih ya Anggi ya. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita Beatrix. Oke, selanjutnya kita akan mewawancari Evi sama Vina. Oke, halo Evi, Vina. Hai. Halo. Gimana kabar ya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama bisa dimulai dari Sela dulu. Ya, untuk Vina, bisnisnya itu bergerak di bidang Bisnis ini bergerak di bidang kuliner ya, khususnya kue dan makanan-makanan manis gitu. Nama brand produk kami sendiri yaitu Ecookies yang memiliki slogan lumer di setiap gigitan. bisnis ini tuh bergerak berapa sih berdirinya gitu, dibuatnya pada tanggal berapa, pada tahun berapa, sejak kapan? Oke, bisnis Ecookies ini berdiri sejak tanggal 1 Oktober 2020 yang dilatar belakangi tugas manajemen pemasaran dari Ibu Tika Lestari Kuswandi. Apa kelebihan dari produk yang dijual kalian ini gitu? Untuk kelebihan sendiri, yang pertama kami dari packaging ya. Nah, kami ini memiliki packaging yang lucu, yang apa ya, yang unik gitu. Jadi orang tuh kan kalau melihat packagingnya lucu nih, nah pasti ada perasaan pengen nyobain kayak gimana sih rasanya seperti itu. Nah, terus ada lagi kita tuh memiliki varian rasa ya gitu. Terus toppingnya gitu banyak gitu, nggak hanya itu aja. Jadi orang tuh nggak bosen gitu. Nah, terus yang paling penting itu kelebihan dari kami ini, kami mengedepankan rasa ya. Kan kalau orang udah mau mencoba produk kami, nah kalau mereka suka dengan rasanya kan pasti mereka akan membeli lagi seperti itu. Oke, baik. Kalau kalian milih berdua gitu, berpartner gitu? Ya, kita milih berdua karena kalau sendiri tuh kayak riweh gitu ke sana sininya. Terus kalau berdua bisa dibagi-bagi tugas gitu. Terus kita juga pengen ngembangin di daerahnya masing-masing gitu. Oke. Iya, gitu. Pertanyaannya dilanjutkan sama Beatrix. Silakan Beatrix. Oke. Tadi kan kalian ini kan membangun bisnis berpartner ya. Terus kemudian di sini ada nggak sih perubahan-perubahan yang terjadi di dalam bisnis kalian selama pandemi ini? Kalau perubahan di bisnis Ecookies ini, apalagi di masa pandemi ini pasti rada-rada sepi gitu. Soalnya karena emang buka di saat pandemi, jadi orang-orang tuh kayak lebih prefer beli kebutuhan pokoknya gitu. Jadi lumayan sepi gitu. Tapi ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada ya. Terus kalau untuk mengatasi hal tersebut, apa yang dilakukan Evi sama Vina untuk mengatasi hal tersebut? Karena pandemi kan orang-orang tuh nggak boleh berkerumun kayak gitu. Jadi kami tuh memaksimalkan usaha kami tuh di media sosial gitu, seperti di IG, di WA gitu. Terus abis itu tuh kita tuh juga ada menempel pamflet-pamflet gitu di tempat yang orang-orang tuh sering kunjungin kayak anak-anak sekolah gitu. Jadi di fotokopian yang dekat sekolah gitu. Kan target dari produk kami juga ini kan dari remaja ke dewasa gitu. Jadi kami memaksimalkan tempat mana sih yang mereka sering kunjungi gitu. Jadi kan secara tidak langsung mereka pasti melihat wah apa ini gitu. Jadi kan ada penasaran gitu.
Berarti strategi pemasarannya memanfaatkan media sosial ya, sama juga menggunakan pamflet. Oke. Ya. Ada apa harapan kedepannya untuk bisnis kalian ini? Harapannya buat bisnis e-cookies ini semoga bisa tetap jalan meskipun di masa pandemi, bisa naik lagi, bisa bertahan aja gitu. Semoga semakin besar. Amin. Nah, kami juga berharap semoga bisa membuka cabang-cabang di pusat kota gitu, terutama di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Soalnya kan kita berbeda daerah gitu. Amin ya, semoga terkabulkan. Untuk Evi dan Vina, ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman kewirausahaan? Semoga teman-teman KWU semakin produktif, kreatif. Ya terus tetap fokus gitu. Terus jangan mudah menyerah, terus belajar gitu dan lebih kreatif mungkin. Oke, jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih Evi sama Vina atas wawancaranya. Oke, sebelum menutup sesi wawancara kita kali ini, mungkin untuk teman-teman nih dari Putri, Anggri, Evi dan Vina bisa menunjukkan produk jualannya dan bisa mempromosikan ke teman-teman kita nih. Mungkin dimulai dari Putri. Mungkin Putri sedang mengalami gangguan, mungkin bisa dari mungkin Anggri. Lupa dibawa, kan lagi di Tasik juga berhubung. Jadi ntar lihat aja di Instagramnya jaringan.bandung. Oke, di jaringan. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Iya, terdengar. Mohon maaf, sepertinya sinyal saya kurang bagus ya, dari tadi keluar masuk terus. Ya, jadi saya tutup saja episode kali ini. Terima kasih untuk tim Viral yang sudah meluangkan waktunya, udah mau sharing-sharing sama teman-teman semua. Semoga yang mendengarkan mendapatkan ilmu dan bermanfaat episode kali ini. Saya Syifa Dina Fadila, akhir kata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih yang ini. Oke. Bagi teman-teman yang mau pesan produk dari Evi Vina, bisa ke Instagramnya di Di e-cookies.id. Oke, ecookies.id Nanti ya. di sana juga. Oke, ya. Iya. Untuk kalau yang di daerah timur bisa menghubungi saya, dan kalau di daerah Jawa Barat bisa menghubungi Vina. Oke, mungkin sekarang bisa ke Putri. Putri bisa menunjukkan produknya dan sekalian mempromosikan jualannya nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Foodies, kini Santap Mantap hadir untuk menemani segala aktivitas kalian di rumah ataupun di luar rumah. Renyah dan gurihnya basreng ditambah wangi daun jeruk bikin kita nyaman dan juga ketagihan sampai lupa dunia. Dijamin gak akan nyesel. Special basreng for special person. Tunggu apa lagi? Yuk buruan order. Happy mood and happy shopping. Buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung order lewat Instagram, yaitu @santapmantap_by_putri, atau bisa order via Shopee. Oke, Santap Mantap, Jaringan Bandung, dan Ecookies. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih.